sendiri dan orang lain sesuai haknya. Sistem filsafat Pancasila. Sila pertama yaitu meliputi, mendasari, menjiwai sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari, menjiwai sila 4 dan 5. Begitu juga sila keempat, ia diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan ia mendasari, menjiwai sila kelima. Sedangkan sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Kemudian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, filsafat Pancasila secara ringkas dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, kenapa kok Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Maka filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri. Nah, fungsi filsafat Pancasila yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan kemudian sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila yang pertama untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menciptakan bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, menciptakan bangsa yang menghargai hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, dan menciptakan bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya yaitu Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem etika dan etika Pancasila yang akan disampaikan oleh Fawaz Avansa. Kepada Mas Fawaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Pancasila sebagai sistem etika. Etika ialah bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu, serta bagaimana masyarakat berperilaku dan melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Sejalan dengan pemikiran Rafsel Tasadi bahwa etika ialah personalitas perseorangan. Pengertian etika secara etimologi. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Sedangkan bentuk jamaknya eta, artinya adat kebiasaan. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak, yang merupakan kata jamak khuluq yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi peraturan perundangan, melainkan juga sumber moralitas. Oleh karena itu, negara seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Asas kemanusiaan seharusnya merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika
dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Hakikat etika Pancasila. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Hakikat sila persatuan terletak pada persediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etik yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Hafid. Kepada Mas Hafid, waktu dan tempat saya persilakan. Pancasila sebagai solusi problem kebangsaan dan moralitas. Begitu banyak masalah dan kerusakan yang menimpa bangsa kita. Asal masalah tersebut sebenarnya berhulu pada dekadensi moral. Dekadensi moral sendiri berarti krisis moral. Maka Pancasila yang mempunyai peran sebagai sistem etika melahirkan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Hal tersebut yang bisa menjadi solusi dari masalah-masalah di masyarakat dan juga pengendali moral warga negara Indonesia. Nah, apa saja solusi yang berasal dari nilai Pancasila? Yang pertama ada adil dalam membagi kekuasaan. Sesungguhnya yang namanya politik bagi-bagi kekuasaan itu adalah tidak ada. Ini sama saja dengan kebiasaan bagi-bagi jatah sumber daya yang sudah tersedia. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan satu pihak, alhasil akan termakan oleh sifat keserakahan dan tak terkendali. Kemudian pemerataan pendapatan merupakan solusi jangka pendek atas situasi saat ini. Pembagian keuangan yang tidak adil akan memicu ledakan pergerakan masyarakat pada profesi tertentu, di mana semuanya itu terjadi demi hidup yang lebih kaya raya. Kemudian pemerataan pendidikan. Tidak hanya fokus pada sarana dan prasarana tersedia, melainkan lebih kepada kemampuan intelektual dan emosional tenaga pengajar yang ada.
Pemerataan skill tenaga pengajar adalah jalan cepat demi kesetaraan pendidikan di seluruh negeri Indonesia. Kemudian, pemerataan kesehatan. Salah satu syarat pertama agar seseorang menjadi bahagia adalah memiliki fisik yang sehat dan prima. Kesetaraan di bidang kesehatan dapat dicapai dengan memberikan informasi yang benar tentang cara hidup, sehat, dan panjang umur. Kemudian, pemerataan pekerjaan merupakan solusi jangka menengah demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, pemerataan keamanan. Ketika semua orang sudah sejahtera, tidak ada lagi silat lidah dan pasang badan untuk mengambil sesuatu dari orang lain secara tidak sah. Sebab semua sudah dapat jatah yang mensejahterakan. Oke, mungkin anak kasih ke MC lagi. Baik, nah itulah pembahasan kedudukan dan fungsi Pancasila pada mata kuliah Pancasila. Saya mewakili kelompok 2 jika banyak kesalahan dan banyak salah kata, kami mohon maaf. Selanjutnya pembahasan menjawab soal pada psikologi. Ya, dipersilahkan kelompok 2 memilih sendiri 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan, ditunjuk siapa yang punya pertanyaan, kemudian yang punya pertanyaan untuk membacakan, kalau perlu ada penjelasan dijelaskan dikit juga boleh. Silakan Mas Fawaz, Mas Faiz, Mas Hafid, Mas siapa lagi satu tadi, untuk memilih salah satu dari 5 dari sekian pertanyaan yang ada ya, 5. Satu-satu saja. Satu terus dibacakan kemudian dijawab. Yang pertama memilih pertanyaannya siapa? Ini yang sudah masuk ada 27 pertanyaan. Yang mau dipilih punya siapa, Mas? Urut aja gimana, Ustaz? Boleh, silakan. Okay. Memilih 5. Yang pertama di sini ada Muhammad Dafa Maulana. Mas Dafa bertanya, bagaimana bentuk cerminan Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam berkehidupan? Nah, ya itu langsung dijawab saja, satu dijawab saja ya. Jadi dalam berkehidupan Pancasila itu sendiri mengandung yang pertama yaitu yang tadi sebagai sistem filsafat, kemudian sebagai sistem etika. Nah, sebagai sistem filsafat dari nilai-nilai Pancasila itu yang nanti bakal menjadi norma, yang bakal menjadi hasil di masyarakat, yang kelihatan hasilnya nanti dari serapan-serapan nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai etika itu nanti juga melahirkan nilai dan norma yang akan mengendalikan moral perilaku masyarakat negara Indonesia. Contohnya dalam berkehidupan ketika ada mungkin perbedaan, kemudian perbedaan pendapat, kemudian ada kesenjangan sosial dan lain-lain, itu tuh bisa dikembalikan kepada filsafat Pancasila yang di situ banyak sekali nilai-nilai tentang menghormati perbedaan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana cara kita itu bertingkah laku dalam kehidupan. Nah, dan itu didukung dalam nilai moral yang dihasilkan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi saling menghargai, kemudian musyawarah, kemudian saling
dari sila ketiga ada persatuan dan lain-lain, itu semua bisa menjadi perilaku yang harus kita pegang di saat berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Lanjut. Silakan dilanjut. Pertanyaan yang kedua yang mau dipilih yang mana? Atau mungkin Dava ada tanggapan dari jawaban tadi? Udah, Pak. Udah pas. Udah cukup? Insya Allah. Udah. Baik. Kalau gitu silakan. Tadi yang jawab Mas Farid ya. Sekarang silahkan Hafid Gibran untuk memilih pertanyaan dan nanti dijawab sekaligus. Hafid dulu, Hafid silakan Hafid. Ya Pak. Milih yang pertanyaan. Ini acak gak apa-apa kan Pak? Ini kan pertanyaannya banyak Pak. Boleh, boleh. Acak boleh. Bentar Pak, kita bacakan dulu. Ini Pak, menjawab pertanyaan dari Maulana Miftahun Nur. Pertanyaannya, di Mas Miftahun Nur menanyakan apa yang dimaksud dengan sistem filsafat. Oke, menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Mas Miftahun Nur. Yang pertama dari sistemnya sendiri. Sistem itu bisa diartikan adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, atau ya suatu kesatuan bagian dari unsur, elemen atau komponen. Nah, dan untuk filsafatnya itu sendiri, jadi filsafat itu bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang ditujuankan atau dicita-citakan. Nah, kemudian apa arti dari sistem filsafat itu sendiri? Yaitu adalah sistem filsafat itu sendiri yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Mungkin itu kira Pak dosen yang jawab dari sistem filsafat itu sendiri. Ya, Maulana ada tanggapan? Maulana Miftahun Nur ada tanggapan? Mana Maulana ini? Bertanya kok pergi. Mana Maulana Miftahun Nur, di mana orangnya? Hadir apa enggak? Jangan-jangan enggak hadir nih. Maulana Miftahun Nur. Ada yang melihat dia hadir di dalam Google Meet ini? Kelihatannya enggak hadir itu. Nah, sebaiknya yang dijawab, yang dipilih ya. Pertanyaan yang dipilih adalah yang orangnya hadir ya. Baik, ini enggak apa-apa, sudah lewat.
Sekarang pertanyaan yang ketiga, Iqbal. Silakan Iqbal memilih. Tapi yang dipilih harus orangnya yang hadir. Oh iya Pak. Ini ada soal dari Mbak Aktifah Tommy Rahmawati. Siapa? Mbak Aktifah Tommy Rahmawati. Afifah Tommy Rahmawati. Silakan biar dibacakan oleh Afifah pertanyaannya. Afifah mana Afifah? Afifah hadir? Mana Afifah? Saya ulangi, Afifah hadir enggak? Nah, berarti Afifah tidak hadir. Enggak menjawab ini. Afifah hadir enggak? Mana Afifah? Tapi ada di situ, ada di Google Meet itu Pak. Oh ada ya, tapi dia kok enggak ini. Afifah mana Afifah? Suaranya? Ya artinya dia hadir hanya tampil nama. Hanya tampil nama, enggak apa namanya, enggak memperhatikan. Afifah? Ya, cari yang lain, yang orangnya hadir. Betul-betul hadir. Ini Artifahnya tidak hadir secara serius hadir ya. Hanya apa namanya, tampil namanya saja tapi tidak. Ya, silakan Mas Iqbal pilih yang lain. Yang orangnya betul-betul hadir dan nanti kalau ini kan bisa menanggapi balik atau enggak, kalau enggak dia membacakan pertanyaannya, mungkin kalau ada penjelasannya gitu. Siapa yang mau dipilih lagi Mas? Mas Iqbal? Mana? Sudah dipilih? Sudah, Mas Alam, Pak. Ya, silakan. Mana Alam? Hadir, Pak. Ya, silakan dibacakan. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ulangi. Apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, saya akan menjawab. Yang pertama, adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia pastinya. Yang kedua, adanya kesenjangan antara kelompok miskin dan yang kaya. Yang ketiga, adanya aksi kejahatan atau kelompok kejahatan yang mengatasnamakan agama sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Yang keempat, akan menimbulkan ketidakadilan hukum jika Pancasila tidak direalisasikan dalam kehidupan. Dan yang kelima, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia. Itu Mas, mungkin ada tanggapan?
Terima kasih atas jawabannya. Baik, lanjutkan Mas. Sekarang dilanjutkan Fawas. Fawas memilih pertanyaan yang mana? Pertanyaan dari Ummu Maulatul Fitriah, Set. Ummu Maulatul Fitriah. Silakan Ummu. Ya, pertanyaannya, kenapa moralitas individu dan sosial saling berhubungan erat? Ini Set. Moralitas individu. Jadi karena setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu setiap individu harus memiliki moral yang baik sehingga nanti di sosial akan banyak yang membantu. Individu itu harus menjadikan moralnya menjadi moral yang baik sehingga nanti akan berhubungan erat dengan sosial karena setiap individu pasti membutuhkan orang lain, Ustadz. Ya, itu otomatis ya, Mbak. Siapa tadi yang nanya? Ummu Maulatul Fitriah. Moralitas itu tidak bisa hanya moralitas individu saja, harus moralitas sosial. Individu dan sosial berkeseimbangan dan saling berhubungan erat. Jadi kalau individunya bagus tapi sosialnya nggak bagus, ya nggak bisa kan? Baik, dilanjut berikutnya. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima, siapa yang milih? Silakan. Fawas sudah, Iqbal sudah, Hafid sudah, Farid sudah, ya sudah. Empat-empatnya tuh memilih mana? Farid ya, nggak apa-apa, Mas Farid. Mana yang dipilih? Atau saya yang milih ya? Yang keempat saya yang milih. Yang kelima saya yang milih ya. Saya yang milih, nanti dijawab oleh coba Putri Rahayuning Tias Satifara. Mana Putri? Iya Pak, ada. Gimana pertanyaanmu? Sebentar. Kok lupa dengan pertanyaannya? Iya, maaf Pak. Ini, bagaimana penjelasan Pancasila sebagai sistem filsafat secara deduktif? Nah, kamu kok bertanya begitu, mengapa? Mengapa kamu bertanya begitu? Karena sempat searching di internet, terus nemu hal itu. Dan nggak paham gitu, Pak. Nggak paham. Ya, silakan, Mas mau Mas Farid atau Hafid atau Iqbal atau Fawas, siapa yang mau jawab, silakan. Atau semuanya memberi jawaban boleh juga. Jadi bagaimana arti sistem filsafat secara deduktif ya? Pancasila sebagai sistem filsafat secara deduktif. Nah, kalau makna secara deduktif sendiri, mungkin lebih tepatnya pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dilakukan secara deduktif. Maksudnya gimana? Jadi kan pembahasan itu bisa dengan dua cara. Yang pertama deduktif, kemudian induktif. Deduktif itu yaitu dari kesatuan atau berbagai unsur, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, kemudian menjadi keutuhan pandangan. Jadi dari hal kecil menjadi hal yang umum. Kalau induktif itu kebalikan, dari hal yang umum atau yang udah jadi kebiasaan kemudian menjadi nilai-nilai. Jadi kalau deduktif pembahasannya Pancasila sebagai sistem filsafat
itu kita memahami sila-sila Pancasila. Misal sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tuh filsafat asal muasal pemikiran para founding father yang menciptakan tuh kok bisa menemukan sila pertama tuh apa gitu. Maksudnya kita mendalaminya, kemudian kemanusiaan itu berasaskan apa, kemudian persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan. 5 sila itu nilai-nilai di dalamnya itu apa. Nah, dari pemahaman yang dari 5 ini, 5 sila itu nanti yang bisa melahirkan peraturan ideologis negara, kemudian peraturan-peraturan negara, terus norma-norma, kemudian pengontrol moral, entah moral individu, sosial, dan lain-lain. Nah, jadi pengertian secara deduktif itu memahami Pancasilanya, sistem filsafat Pancasilanya, dari sila-silanya, dari yang kecil, kemudian menjadi nilai-nilai yang bisa digunakan secara umum, menjadi hal yang umum. Gimana Putri Rahayu, udah cukup atau masih ada pertanyaan? Ya, sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah paham? Iya. Apa bedanya deduktif dan induktif? Ya, nanti didalami lagi ya. Nah, itu semuanya kerangka berpikir falsafah atau filsafat itu harus mengerti deduktif, induktif. Nanti kalau di dalam kajian ilmu tafsir juga begitu. Ada metode berpikir yang deduktif dan induktif dalam pengamalan Al-Quran, sehingga nanti kalau penelitian Al-Quran yang hidup di masyarakat atau namanya living Quran itu masuk deduktif atau induktif, nanti itu akan diketahui itu nanti ya, cara berpikir seperti itu. Baik, saya kira 5 pertanyaan sudah dikemukakan dan sudah diberikan jawabannya oleh kelompok 2. Saya kira bagus ya, baik di dalam presentasi dan memberikan respon terhadap pertanyaan ya. Saya kira bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain ya, jadi responsif cepat gitu ya. Jangan misalnya ketika ada pertanyaan, sebentar Pak, ini lagi didiskusikan oleh kelompok untuk jawabnya. Itu nanti yang lain nungguin diskusi kelompok nggak selesai. Jadi begitu ada pertanyaan sudah siap dengan jawabannya, gitu ya. Baik yang menjawab itu gantian atau saling melengkapi juga boleh. Ya. Jadi saya kira bagus gitu ya. Nah, saya kira begitu. Jadi tadi kalau sistem filsafat itu berarti kan Pancasila sebagai falsafah hidup, falsafah hidup sebagai kerangka pemikiran yang hidup di seluruh elemen bangsa, anak bangsa, gitu ya. Yang namanya filsafat itu dari kata filosofia kan gitu kan. Filo itu artinya cinta atau mencari juga atau cinta. Sofia itu kebenaran, cinta kepada kebenaran atau mencari kebenaran. Artinya Pancasila sebagai sistem filsafat juga sekaligus Pancasila sebagai sumber kebenaran dalam konteks kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu Pancasila sebagai sistem filsafat itu memiliki sumber-sumber pembentuknya. Ya. Sumber-sumber pembentuknya ya budaya bangsa dan juga agama yang dianut oleh bangsa Indonesia ini. Karena mayoritas pemeluk
bangsa ini pemeluk agama Islam atau kaum muslimin, otomatis ya, sumber inspirasi dari nilai-nilai falsafah Pancasila akan sangat berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tadi sudah dijelaskan, misalnya kalau sila pertama itu menjiwai sila 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kalau sila kedua dijiwai dan menjiwai. Sila ketiga juga dijiwai, menjiwai. Nanti sila yang kelima dijiwai oleh 1, 2, 3, 4. Itu termasuk bagaimana inspirator di dalam menggali nilai-nilai. Nah, kalau itu ajaran Islam yang merupakan agama terbesar ya, dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia, berarti Pancasila itu nanti dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dan itu sudah kita buktikan ya. Ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang bertauhid di Indonesia itu? Ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ada kata adil dan kata adab itu selain Al-Quran dan As-Sunnah mana kan nggak ada. Adanya adil, adab itu ya di Quran Sunnah. Persatuan Indonesia, ummatan wahidah. Nah, itu juga Ar-Ra'iyah, kerakyatan Ar-Ra'iyah, Al-Hikmah. Nah, itu semuanya musyawarah, itu ada dalam Al-Quran. Yang terakhir juga begitu, keadilan sosial. Nah, itu sistem filsafat di situ. Tapi juga sistem etika, tadi kan sumber moral ya. Sumber moral. Jadi maka dulu pada zaman Orde Baru, pada zaman Pak Harto, waktu kepemimpinan Menteri Pendidikannya, kalau tidak salah, apakah Pak Nugroho Susanto atau Pak Daud Yusuf ya? Itu dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila itu namanya PMP, pendidikan moral Pancasila. Jadi dimaksudkan di situ Pancasila sebagai sumber moral. Tapi kalau kita sebagai Muslim melihat Pancasila baik sebagai sistem filsafat maupun sistem etika, itu tidak akan banyak bisa kita dapatkan dari Pancasila kecuali kita mengamalkan, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu gimana cara mengamalkan kalau tidak bertauhid dan tidak beribadah, kan begitu kan? Ketuhanan yang Maha Esa akan tegak dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mentauhidkan Allah dan beribadah. Ini salah satu perwujudan bahwa nilai ideologi negara, filsafat bangsa itu sangat terkait dengan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Baik, saya kira itu catatan dari saya. Nanti diskusinya diteruskan secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Kalau dianggap pertanyaannya itu spesifik ya, tidak sama dengan yang lainnya, bisa dijawab dengan mengklik reply ya, mengklik reply. Jadi jawabannya di reply. Jadi saudara menjawab langsung pertanyaan itu ya. Nanti silakan yang pemakalah. Nah, misalnya pertanyaannya ini, Umi Fadilah, contoh real pernyataan bahwa Pancasila sebagai solusi problem moralitas. Maka tinggal klik reply. Reply. Ditulis di sini jawabannya. Tapi kalau ada pertanyaan yang satu dengan yang lain sama, tidak masalah juga. Setelah mereply ini, tinggal
blok, di copy paste, copy paste, ditempelkan mana yang pertanyaannya sama, itu juga bisa. Kalau enggak, boleh juga semua pertanyaan dijawab dalam satu lembar, kemudian di-upload dalam bentuk file juga boleh. Silahkan sajalah, bebas itu ya. Saya kira itu. Kemudian untuk pertanyaan yang belum masuk, kalau yang hadir ini kan sudah 47 ya. 48 kan termasuk saya. 47. Pemakalahnya ada 4, berarti 43. Diambil 5 pertanyaan, berarti 37 ya. 37 atau 38. Ya. Jadi 43 dikurangi 5, 38. Harusnya masih ada, ya, harusnya kan yang memasukkan pertanyaan ini 43 tadi ya. Nah, 43. Tapi ini baru 28. Nah, baru 28. Maka yang belum memasukkan silahkan ini ditunggu sampai pukul 15. Nah, pukul 15 berarti beberapa, masih ada 1 jam ya, masih ada 1 jam lebih ya. Masih ada 1 jam lebih, pukul 15 ya. Kemudian jawabannya bisa dijawab oleh Mas Farid dan Hafid dan kawan-kawan tadi, 4 orang, sampai besok tanggal 5 pukul 20 lebih 59, berarti pukul 9 kurang 1 menit ya. Nah, kalau sudah lewat ini ya sudah. Saya kira itu ya. Presensi jangan lupa, kan sudah ada presensi ya. Presensi ini sudah ada di sini, presensi di grup WA, mudah-mudahan sudah ada juga. Kalau enggak, ngeklik aja di sini. Kalau di WA sudah ada ya, alhamdulillah. Saya kira cukup begitu untuk pertemuan siang ini, kita cukupkan dan mari kita tutup kuliah live by Google Meet ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perkuliahan masih dilanjutkan secara tertulis sesuai yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.